Di tengah dominasi motor matic di Asia Tenggara, masih ada satu segmen yang justru tetap hidup dan berkembang besar di beberapa negara, yaitu motor underbone sport. Di Vietnam, segmen ini bukan sekedar alternatif, tetapi bagian penting dari budaya berkendara. Disinilah Honda melahirkan sebuah motor yang hingga hari ini terus memancing rasa penasaran biker di Indonesia, yaitu Honda Winner X. Honda Winner pertama kali diperkenalkan di Vietnam pada 2016 sebagai motor bebek performa tinggi. Namun puncak evolusinya datang ketika Honda merilis Winner X, versi yang lebih modern, agresif, dan penuh teknologi. Motor ini bukan lagi sekedar alat transportasi, melainkan simbol gaya dan performa untuk generasi muda Vietnam. Desain Winner X langsung mencuri perhatian, garis bodinya tajam, berotot, dan jauh dari kesan motor bebek konvensional. Sekilas motor ini lebih mirip sport bike kecil yang disamarkan dalam format underbone. Di balik tampilannya, Honda Winner X dibekali mesin 149cc 1 silinder DOHC dengan sistem injeksi PGM FI dan transmisi manual 6 percepatan. Konfigurasi ini membuat Winner X menjadi salah satu motor bebek paling bertenaga di kelasnya. Tenaga maksimalnya berada di kisaran 15,4 hingga 15,6 horsepower dengan torsi sekitar 13,5 Nm. Karakter mesin ini terasa responsif di putaran menengah hingga atas, menjadikannya sangat menyenangkan untuk stop and go di perkotaan maupun di jalan terbuka. Dengan bobot sekitar 155 kg dan tinggi jok 795 mm, Winner X tetap nyaman digunakan harian tanpa kehilangan rasa sporty. Inilah keunggulan utama motor ini. Performa jiwa muda, tetapi tetap praktis untuk semua usia. Honda Winner X bukan motor yang hanya mengandalkan mesin. Fitur-fiturnya tergolong lengkap untuk ukuran motor bebek. Menggunakan lampu full LED dari depan hingga belakang, memberi pencahayaan maksimal dan tampilan yang lebih modern. Panel instrumen full digital menyajikan informasi lengkap dengan tampilan futuristik. Lalu pada varian tertinggi, Winner X sudah dibekali Smart Key System, USB charger, serta rem ABS, fitur yang jarang ditemui di segmen motor bebek. Menariknya, headlamp Winner X mirip dengan Honda Vario, yang dimana Honda seperti ingin mengawinkan motor matic dan motor bebek. Kombinasi inilah yang menjadikan Winner X sebagai motor underbone yang terasa mahal dan matang secara teknologi. Di Vietnam, motor seperti Winner X hidup di habitat yang tepat. Motor bebek masih mendominasi lalu lintas, dan masyarakatnya menghargai motor yang gesit, irit, tetapi tetap bertenaga. Winner X pun tumbuh sebagai salah satu pilihan utama di segmen underbone sport. Honda Vietnam memasarkan Winner X dalam beberapa varian dengan harga setara 30 jutaan rupiah jika dikonversikan ke Indonesia, menjadikannya kompetitif untuk kelas performa dan fitur yang ditawarkan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, kenapa Honda Winner X tidak pernah dijual resmi di Indonesia? Jawabannya terletak pada realitas pasar. Di Indonesia, motor matic menguasai lebih dari 90% penjualan. Segmen seperti motor bebek, terutama yang sporty dan manual, menyusut dengan drastis. Jika Winner X masuk ke Indonesia, Honda harus melakukan adaptasi regulasi, investasi produksi, dan jaringan purna jual dengan pasaran kecil, tapi resiko bisnisnya terlalu besar. Selain itu, Honda sebelumnya sudah memiliki Supra GT-R 150 yang secara basis sangat dekat dengan Winner X. Kehadiran Winner X justru berpotensi memakan pasar internal Honda sendiri. Ketika banyak orang mengira Winner X sudah mencapai puncaknya, Honda justru mengambil langkah yang lebih ekstrim. Lahirlah Honda Winner R, penerus yang tidak lagi sekedar evolusi, melainkan transformasi karakter.
Jika Winner X masih terasa sebagai motor bebek sporty, maka Winner R jauh lebih agresif. Desainnya jelas dan tegas, mengadopsi DNA Honda CBR 1000 RRR Fireblade, superbike andalan Honda di level dunia. Lampu depannya dibuat lebih sipit dan tajam, fairing sampingnya lebih berotot, dan siluet bodinya terasa sangat aerodinamis. Sekilas, Winner R bahkan terlihat seperti sport fairing yang dipaksa menjadi underbone. Namun sangat disayangkan, motor yang terinspirasi dari CBR 1000 RRR tidak ada rombakan besar pada mesinnya. Mesinnya masih berbasis 150cc DOHC berpendingin cairan. Menariknya, desain Honda Winner R sempat terdaftar dalam dokumen paten di Indonesia. Ini menandakan bahwa Honda tidak sepenuhnya menutup kemungkinan. Namun hingga kini Winner R tetap belum masuk secara resmi. Alasannya masih sama, pasar bebek sport terlalu kecil, biaya produksinya terlalu tinggi, dan dominasi matic serta sport fairing sudah terlalu kuat. Winner R pun akhirnya menjadi simbol motor yang hampir hadir tetapi tertahan oleh realitas pasar. Jadi gimana nih menurut kalian, kalau motor ini masuk ke Indonesia, apakah akan mampu bersaing dengan motor matic sporty? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya.